Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najjata wa gufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita diperkenankan untuk berkumpul pada subuh hari ini dalam keadaan iman, Islam. Allah berikan rasa aman kepada kita, rasa aman yang kemudian saat ini tidak dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka, Allah menyembuhkan sesiapapun di antara mereka yang sakit, terluka, yang gugur, semoga Allah berikan syahadah bagi mereka, syuhada, Allah berikan yang terbaik kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjut tentang syirkah, sudah masuk di dalam akad mudharabah. Saya yakin Bapak Ibu sering mendengar kata mudharabah. Mudharabah ini sebenarnya diambil dari kata-kata ad-darbu fil ardi. Darb, yang artinya safar untuk berdagang. Kalau dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20, Allah katakan wa akharuna yadribuna fil ardi, yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Jadi yang lain melakukan safar untuk mencari rezeki. Jadi memang dulu itu karakter orang-orang Quraisy safar untuk melakukan dagang. Jadi istilah lain dari mudharabah sering juga disebut qirat, sering juga disebut qirat. Qirat ini artinya qard. Qard di sini bisa kita artikan sebagai potongan, karena nanti ada rabbul mal, pemilik harta, ada mudharib, ada pengguna harta, di mana nanti dari keuntungannya ini akan dipotong, dibagi untuk masing-masing pihak. Maka nanti kalau kita melihat istilah antara mudharabah dan qirat, madhab Maliki, madhab Maliki dan Syafi'i itu istilah yang sering dipakai itu qirat. Kalau madhab Hanafi sama Hambali, mereka banyak menggunakan istilah mudharabah. Jadi bentuknya ini sederhana, ada dua pihak, satu pemodal, yang satu pengelola modal. Nanti kemudian mereka membagi keuntungan di antara keduanya. Itu praktek sederhana dari mudharabah. Hukumnya sendiri, mubah atau boleh menurut kesepakatan ulama. Al-mudharabah masyru'a lil haja ilaiha fa innan nas. Jadi mudharabah ini dibolehkan secara syariat,
di mana ada orang yang kemudian memiliki kekayaan, ya, tapi dia nggak pandai mengelola. Ada orang yang kemudian pandai mengelola, tapi dia nggak punya harta. Ya. Sehingga mudharabah ini ya, kemudian mempertemukan orang-orang yang punya harta tapi nggak pandai mengelola, itu dipertemukan dengan orang yang pandai mengelola tapi nggak punya harta. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan termasuk melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Ya. Jadi memang mudharabahnya Nabi dengan Khadijah ini, Nabi Muhammad ini kan sering safar untuk kemudian berdagang ya. Bahkan dagangnya ini sudah lintas negara. Nabi itu dagangnya sudah lintas negara. Bahkan pasar yang beliau kunjungi itu bisa sampai Bahrain, Syam, ya, itu sudah jauh-jauh. Maka kemudian Khadijah ini melakukan mudharabah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memang di antara asbab Khadijah ini melakukan mudharabah sekaligus pengen mengetahui tentang amanahnya Nabi. Makanya Khadijah ngasih modal, ya. Apakah betul Nabi Muhammad ini orang yang amanah atau tidak? Ya. Makanya kata Umar, ya, salah satu cara untuk mengetahui seseorang ini dia karakternya ini baik atau tidak, fa'amiluka bid-dirham wad-dinar. Cara untuk mengetahui karakter asli seseorang, maka bermuamalahlah dengan dia dengan dirham dan dinar. Ya. Karena nanti dari muamalah dengan harta ini yastadillu ala makarimal akhlaq. Maka akan terlihat apakah akhlaknya ini baik atau tidak. Ya. Bermuamalahlah dengan harta. Karena Nabi mengatakan inna likulli ummatin fitnah. Semua orang punya fitnah. Wa fitnah ummati al-mal. Fitnah umatku harta. Ya, dalam urusan harta ini kan nanti manusia itu betul-betul menghadapi ujian dan godaan. Dia pegang harta orang lain, dia amanah atau tidak, itu terlihat di situ. Maka Khadijah ini kerjasama dengan Nabi, dia kasih modal. Ya, Nabi sebagai pengelola modal. Ya. Dan mudharabah yang dilakukan dengan Nabi itu dalam hal dagang. Ya, artinya Nabi sebagai pengguna modal atau mudharib, Nabi membawa modalnya Khadijah ini dengan cara safar untuk berdagang. Jadi Nabi itu pada saat itu langsung dua hal sekaligus. Ya. Nabi memegang hartanya Khadijah untuk berdagang. Yang kedua, safar. Ya. Umar juga kemudian mengatakan, ya, fafariquka fis safar. Ya. Kalau ada orang yang menemani kalian dengan safar, ya, maka safar ini juga termasuk perkara yang yastadillu ala makarimal akhlaq. Dia juga menunjukkan tentang karakter asli seseorang. Karena safar itu potongan-potongan azab ada di dalam safar. Ya. Lagi safar tiba-tiba kehabisan uang misalnya atau kehabisan makanan, nah, kita bisa lihat tuh karakter asli seseorang tuh di situ. Orang kalau lapar, tabiat aslinya muncul, apalagi dalam perjalanan ya. Apakah dia ingat temannya atau tidak ya.
apakah dia memang orangnya suka memperhatikan orang lain atau hanya memikirkan diri sendiri. Itu bisa kelihatan di safar. Maka dari sinilah kemudian Khadijah menilai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Khadijah tuh kasih uangnya sebagai modal bukan lepas begitu saja. Tapi dia utus satu orang mata-mata begitu ya. Intelnya itu namanya Maisarah. Intel ya. Pengawas lah. Akhirnya kan dia melaporkan Nabi amanah dengan harta, kemudian di safar karakternya ini memang mau safar enggak safar sama. Akhlaknya mulia. Akhirnya dari sini Khadijah ngasih sinyal, minta dilamar, Pak. Naam. Maka mudharabah itu hukumnya mubah, boleh. Di mana ada yang punya harta, ada yang punya skill. Dua-duanya ketemu, akhirnya kemudian mereka bersyarikat. Ya. Makanya kan syarikat. Syarikat ini kan sebenarnya kalau di Melayu itu kan perusahaan tuh dibilangnya syarikah ya. Kalau nggak salah di Malaysia tuh masih pakai istilah ini. Ya, syarikat ya, perusahaan. Orang-orang yang bersekutu, orang-orang yang terikat, orang-orang yang sama-sama kemudian menjalankan satu usaha. Nah, ada satu contoh mudharabah. Itu terjadi pada zaman Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Ya. Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya. Ini kemudian menceritakan. Umar punya dua orang putra, Abdullah dan Ubaidillah. Ini dua orang putranya Umar bin Khattab. Kebetulan mereka ini diutus. Ya, jadi jalan bersama satu pasukan tentara, ya, diutus ke daerah Irak. Ya. Kebetulan di Irak ini yang jadi gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Sampai di sana karena beliau gubernur kota Basrah, ya, maka kemudian Abu Musa al-Ash'ari ini menyambut Abdullah dan Ubaidillah, putra dari Umar bin Khattab. Ya. Maka saat itu Abu Musa al-Ash'ari ini menawarkan satu hal kepada Abdullah dan Ubaidillah. Ya. Dia ini mau nitip uang ke Baitul Mal, ke Umar bin Khattab. Tapi dia menawarkan satu tawaran kepada kedua putranya Umar ini. Ini uang, kalian belikan dagangan dulu. Nanti sampai Madinah kalian jual. Pokoknya kalian kembalikan ke Baitul Mal. Ya. Untungnya buat kalian berdua. Maksudnya Umar menawarkan agar kemudian nanti kedua putra Abu Musa al-Ash'ari menawarkan agar kedua putranya Umar ini mendapatkan manfaat dari situ. Akhirnya diterima, Pak. Diterima. Sampailah ke Madinah. Ya. Umar memang sudah kasih kabar ke Abu Musa al-Ash'ari kasih kabar ke Umar bahwa beliau itu menitipkan sejumlah uang kepada kedua putranya Umar. Ya. Sampai di Madinah, ini Abdullah dan Ubaidillah menjual dagangan mereka yang didapatkan dari harta yang dititipkan Abu Musa tadi. Ya. Untung, ya. Terus mereka dipanggil sama Umar bin Khattab. Umar ini keras, Pak. Kepada siapapun keras. Ya. Tum tahu KPK itu
ada sejak zaman Umar bin Khattab. Inovator nih. Umar nih sangat luar biasa, ininya tuh luar biasa. Jadi dulu tuh kalau ada orang naik jadi pejabat, hartanya tuh dicatat semuanya. Nanti dihitung lagi hartanya setelah 1 tahun dia berkuasa. Maka dulu Abu Hurairah itu pernah jadi gubernur di luar kota Makkah, ya, bukan di Makkah, bukan di Madinah, ada satu daerah. Terdengar oleh Umar, Abu Hurairah ini hartanya melonjak tinggi. Akhirnya Abu Hurairah itu dipanggil di Madinah. Ya. Masuk kota Madinah, Abu Hurairah dipanggil oleh Umar bin Khattab, wahai musuh Allah dan musuh Rasul. Kaget Abu Hurairah. Diperiksa, ternyata Abu Hurairah ini memang usahanya lagi bagus, Pak. Beliau dapat ghanimah, usahanya berkembang. Ya. Setelah diperiksa, oh ternyata aman. Masya Allah. Tapi habis itu Abu Hurairah nggak mau jadi gubernur lagi. Jadi Umar nih hatta kepada anaknya sendiri, itu keras Pak. Ditanya, balikin semuanya, untungnya, modalnya semuanya balikin. Kata kedua putranya Umar, kami ini dikasih sama Abu Musa al-Asy'ari, ya, untuk kemudian membelikan dagangan, keuntungan buat kami. Kata Umar, enggak, balikin. Ya. Wah, itu luar biasa ya. Pertanyaan Umar tuh cuma satu. Ya. Apakah kemudian semua tentara dapat kesempatan yang sama? Maksudnya dikasih juga seperti begini? Enggak. Itu karena kalian berdua adalah putranya Umar bin Khattab, katanya. Makanya kemudian dikatakan oleh Ubaidillah, ma yanbaghi laka ya amiral mu'minin, ya, law hadha law naqasa hadha al-mal am halaka dhaminnahu. Enggak bisa seperti itu ya amirul mu'minin, ya. Walaupun ayahnya tetap manggilnya amirul mu'minin, ya. Ini kan hartanya kalau misalnya dia berkurang atau rugi, kami ganti juga. Ya. Tapi Umar tetap dengan pendiriannya. Serahkan modalnya sama untungnya. Serahkan. Ya. Saat itu ada sahabat yang hadir, kemudian bilang kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mu'minin, lau ja'altahu quradan. Gimana kalau kita jadikan ini sebagai akad qirat atau mudharabah. Akhirnya mereka sepakat jadikan mudharabah. Ya. Berarti modalnya kembalikan kepada Baitul Mal, ya. Keuntungannya mereka bagi dua. Sehingga untungnya tadi dibagilah kepada Abdullah dan Ubaidillah dan diserahkan untung yang sebagian sama modal ke Baitul Mal. Nah, ini namanya mudharabah, ya. Jadi memang kalau kita melihat mudharabah ini banyak hikmahnya, Pak. Dulu Umar bin Khattab pernah membuat satu kebijakan. Kalau ada orang punya lahan yang tidak produktif, gak dimanfaatin sama pemilik lahan, maka akan diambil oleh negara, akan diserahkan kepada orang yang mau memproduktifkan. Ya, makanya kan, kalau kalian punya tanah, kata Nabi, tanami. Kalau tidak bisa kalian tanami, cari orang yang bisa menanamnya. Ya. Jadi kira-kira kalau kebijakan Umar itu dipraktekkan ke zaman sekarang, nggak ada tuh tanah-tanah yang terlantar.
pasti kemudian dia cari orang sini, tolong dimanfaatin ini, ditanami ini. Harus produktif ini tanah. Kalau tidak produktif, akan diberikan kepada orang yang bisa memproduktifkan. Nah, itu Umar bin Khattab. Sehingga tidak ada satupun lahan yang kemudian kosong, tidak produktif. Ya. Kenapa? Karena memang dari sini kita melihat ya, dianjurkan bagi sesama muslim untuk kemudian mengembangkan harta secara bersama-sama. Ya. Jadi hartanya tuh enggak dibiarkan menganggur. Harta kalau dalam bentuk uang pakai mudharabah. Pemilik modal, pengelola modal. Kalau dalam bentuk tanah pakai muzaraah. Pemilik lahan dan pengelola lahan. Tuh. Itu betul-betul didorong zaman dulu itu. Nabi Muhammad itu kan dorong agar orang produktif. Ya. Salah satu caranya dengan mudharabah ini. Pertemukan yang punya modal dengan yang enggak punya modal. Agar kemudian harta itu dia mengalir di antara sesama kaum muslimin. Ya. Ini mendorong agar kemudian meningkatkan perekonomian. Ya. Masalah terbesar bagi orang yang mau usaha apa, Pak? Modal. Ya, makanya potensi mudharabah ini seharusnya dimanfaatkan. Jangan biarkan harta nganggur. Bayangin, Pak. Ada orang hartanya puluhan miliar, simpan di rekening, sampai dia mati, nganggur. Padahal potensi pahalanya kan ada. Dia bisa cari orang yang kira-kira produktif, mau mulai usaha tapi nggak punya modal, dia modalin, iya kan? Maka hikmahnya itu adalah uang ini, Pak, dia itu berkembang kecuali pada sektor real. Ya. Zaman sekarang, Pak, orang itu hanya merasa nyaman mengembangkan uangnya di sektor non-real. Mudharabah ini sektor real, Pak. Orang dagang antum kerjasama, orang usaha antum kerjasama, sektor real. Ya. Sehingga kemudian ya, kita nggak bicara bahwa uang itu menghasilkan untuk dia. Uang itu bekerja untuk dia dengan cara uangnya disewakan. Ya. Ini nggak diakui dalam syariat, Pak. Ya. Yang terjadi adalah kerja sama. Nah, ya. Jadi dalam mudharabah ini ada sahibul mal, pemilik harta, modal ya, pemilik harta. Kadang istilahnya rabbul mal. Rabbul itu artinya pemilik, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala Rabbus samawati wal ard. Pemilik langit dan bumi. Orang jahiliyah itu dulu kalau bersumpah, ya, mereka selalu kalau ditanya, ya, man rabbuk? Rabbi Allah. Siapa Tuhanmu? Pemilikmu Allah, penciptamu Allah. Tapi kalau ditanya apa yang kamu sembah, nah, baru Latta, Uzza, Manat, Hubal. Jadi percaya kepada Allah tapi menyembah tidak kepada Allah. Zaman sekarang terjadi pengulangan sejarah. Tapi Hubal, Manat, Latta dan Uzzanya itu modern, Pak. Ya, bisa saja orang percaya kepada Allah tapi urusan menyembah bisa saja jabatan yang dia sembah. Ya kan? Nah, maka Bapak Ibu sekalian, jadi mudharabah ini sesuatu yang mubah, ya. Sudah dilaksanakan semenjak zaman sebelum kerasulan Nabi. Jadi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, mudharabah ini sudah ada. Ya.
Dan mudharabah ini satu hal yang kemudian ya, ulama sepakat bahwa dia dibolehkan. Ya. Nah, kita lihat. Kalau dilihat dari status akad Bapak Ibu sekalian, akad itu ada dua. Ada yang jaiz, ada yang lazim. Ya. Akad itu ada dua, jaiz, lazim. Ya. Nah, akad lazim itu akad yang tidak bisa dibatalkan kecuali kedua belah pihak. Ya, itu lazim. Ya. Kalau akad jaiz, akad yang boleh dibatalkan oleh salah satu pihak kapanpun dia mau, tanpa harus menunggu izin salah satu. Tapi kalau lazim, mau batal harus sepakat dua-duanya. Mudharabah ini masuk ke mana? Jaiz. Ya. Nah, contoh, saya kerjasama dengan Bapak Ibu. Ya. Akadnya mudharabah. Saya sudah kasih modal. Tiba-tiba pengen saya batalkan, boleh? Boleh. Asalkan usahanya belum jalan. Karena hukumnya jaiz, boleh dibatalkan salah satu pihak. Tapi ingat, asalkan usahanya belum jalan. Kalau sudah jalan akadnya, ini harus dua belah pihak. Misal, bisnis bakso. Saya pemilik modal, Bapak Ibu yang menjadi pedagangnya. Gerobaknya sudah dia bikin, bahannya sudah dia beliin, baru kemudian dibatal. Kan gak mungkin kan? Karena akadnya sudah berjalan. Nah, kita lihat Bapak Ibu, rukunnya apa saja. Rukun dari akad mudharabah ini, yang pertama sighat. Ini penting ini ya. Pernyataan kedua belah pihak untuk saling ridho. Saling ridho melakukan akad mudharabah. Enggak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Jadi harus menunjukkan bahwa kedua belah pihak ini ridho. Itu sighatnya harus dilakukan. Yang kedua, ada pemodal. Ada pemodal atau sahibul mal. Jadi nanti dia kasih modal. Itu harus ada. Yang ketiga, amil atau mudharib. Orang yang mengelola modal. Yang ketiga, empat. Yang keempat, modal. Modalnya itu harus ada saat itu. Harus dia serahkan. Yang kelima, usaha. Usahanya itu sudah kemudian harus ditentukan. Usaha harus sudah ditentukan. Nggak boleh nggak ada usahanya. Ini saya kasih modal buat kamu usaha. Kita mudharabah. Usahanya usaha apa? Udah terserah. Nggak boleh Pak. Harus sudah sepakat. Apa ini usahanya? Karena takutnya terjadi tasarruf fuduli. Apa itu tasarruf fuduli? Sepakatnya bisnis kambing, ternyata yang dilakukan bisnis ayam. Tuh. Walaupun bisnis ayam ini halal, tapi kalau menyelisihi akad itu tidak diperbolehkan. Misal ada orang akad mudharabah, misalnya bukan mudharabah, murabahah. Jual beli mobil pakai murabahah.
Akhirnya diwakilkan. Ini uangnya kamu beli ya. Ternyata bukan beli mobil, tapi misalnya dipakai nyalek. Nah, ini menyelisihi akad ini, ya. Harus makanya tuh termasuk yang sangat penting dalam mudharabah ini amanahnya itu ya. Amanahnya ini harus betul-betul kencang di sini. Ya, karena kalau mudharabahnya mutlak, ini usahanya ini, baik, ana serahkan, kita akad mudharabah, udah ditentukan bagi hasil. Ya. Saya tuh benar-benar apa istilahnya, percaya kepada rekan transaksi. Ya, misal, ini bagi hasilnya 60-40. Ya. Antum kalau punya modal, maunya untungnya maksudnya porsi untungnya berapa Pak? Kira-kira kalau antum punya modal. Berapa kira-kira? Berapa? 20. Baik. Kalau antum jadi mudharib, kira-kira berapa yang pantas didapatkan dari orang yang mengelola? 80? Kata yang punya modal gede amat ini. Udah gimana kalau 70-30? Sampai mereka tuh ridho. Karena ini jadi rukun yang ke-6. Ya, nisbahnya tuh sudah ditentukan. Ya. Boleh. Saya 80, antum 20. Oh kenapa? Gede banget. Ana yang tiap hari usaha. Antum kan cuman punya modal. Gini aja. Kalau rugi kan ana juga rugi paling besar nih. Gimana kalau 30-70? Oke, deal. Usahanya apa? Usahanya isi galon. Oke. Ya. Modalnya berapa? 100 juta. Akad udah tuh. Nanti keuntungannya gimana? Bayar per bulan, pokok, serta keuntungan bulanan. Nah, berarti kan keuntungan ini dibagi 70-30. Real. Kalau 10 bulan berarti sebulannya dia balikin 10 juta pokoknya serta keuntungan. Nah ini bisa begitu, bisa di akhir waktu, terserah mereka berdua yang kemudian sepakat. Sekarang Pak 70-30 terhadap untung. Bulan pertama untung 1 juta. Berarti 73 dia bagi kepada pemilik modal 300.000. Dia dapat 700. Bulan kedua ternyata untungnya 2 juta. Dia dapat 1,4, pemilik modal dapat 600. Qadarullah, bisnis lagi bagus-bagusnya nih. Untungnya 5 juta Pak. Otomatis dia dapat 3,5. Di sini mulai muncul godaan. Enak amat dia, kagak ngapa-ngapain dapat 1,5. Akhirnya porsi untungnya diturunkan. Nominalnya beda sama realita. Dia bilang bulan ini cuma 1 juta nih. Padahal 5 juta. Kita mana tahu Pak? Nggak bisa ditongkrongin kan? Betul-betul untungnya ini berdasarkan laporan dia. Ya, makanya lagi-lagi Pak, mudharabah ini butuh orang yang jujur. Ya, ini kadang kalau dari rukun ini ada 6 Pak. Kita ulangi lagi. 1 apa? Sigot. 2 apa? Pemodal, sahibul mal. 3 apa? Amil atau mudharib, pengelola modal. 4 apa? Modal. Ya. Jadi modalnya nggak bisa tuh Pak. Sudah sepakat, kita akad ya. Tapi modalnya bulan depan, nggak boleh. Harus saat itu juga. Ya. Kemudian yang kelima, usahanya apa? Usahanya apa? Itu harus ada. Yang keenam, bagi hasilnya. Ini kalau 5 dan 6 ini dianggap remeh, bahaya Pak. Apalagi yang 6 nih.
Bagi hasilnya berapa? Udah santai. Ntar aja. Cincailah, ya kan? Antum kayak orang lain aja ini. Ini bahaya. Ini bisa goror nih dalam hal kayak begini nih. Ya kan? Anda nggak enak kalau sama temen ngomongin untung. Ya, terserah antum aja udah. Ya, ternyata dia ngasih bagi hasilnya misalnya kayak 20% tadi ya, atau 10%. Kata sohibul mal lah, kok cuma 10%? Ya kan antum bilang nyantai begitu ya. Makanya harus jelas ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat syarat mudharabah itu apa? Ya. Syarat ini Bapak Ibu sekalian sesuatu yang kemudian harus dipenuhi agar muamalah yang kita lakukan ini dia sah. Ya. Satu, kalau terkait sigot Bapak Ibu, ya, harus saling ridha. Ingat, akad yang dilakukan dengan paksaan itu dilarang sama Nabi. Jual beli paksa dilarang. Mudharabah paksa dilarang. Nikah paksa dilarang atau tidak, Pak? Baik. Ini nanti panjang nih kalau kita bahas akad nikah ya. Kita fokus akad mudharabah dulu. Nah, sigotnya ini harus saling ridho. Harta orang lain tuh nggak boleh ada pemaksaan, Pak. Harus saling ridha. Ya. Saya izin minum dulu, Pak. Nah, dan sigotnya ini itu juga nggak boleh digantung kepada kondisi yang tidak jelas. Ini sering terjadi, Pak. Orang mudharabah tapi nggak mau rugi, maunya untung saja. Betul. Makanya lagi-lagi mental orang di dalam mudharabah, di dalam berakad di dalam hal ini itu harus disiap mental. Siap untung, siap. Kan jelas kata Nabi, al-kharaju bid-dhaman. Orang yang berhak dapat untung itu orang yang memang siap rugi. Ya. Ada orang siap untung tapi enggak siap rugi. Ustadz, saya mudharabah. Ya. Tapi saya dizolimi. Kenapa? Maksud dizolimi gimana? Rugi nggak mau diganti. Ya, ini mau diuntung tapi nggak mau. Kalau ruginya memang real, itu resiko sudah. Antum nggak bisa menggantungkan sigotnya dengan perkataan, ini modalnya, usahanya ini. Kalau untung bagi, kalau rugi tolong diganti. Nggak bisa, Pak. Orang nggak mau rugi, ini dekat dengan keharaman. Ini garis bawahi. Ya. Kenapa? Dekat dengan keharaman. Gitu. Ya, misal, riba ini kan dia ngasih pinjaman. Ya. Mau ente usahanya apa, aneh nggak peduli. Yang penting kasih balikin dengan tambahan. Hatta orang rugi dia nggak peduli. Tetap antum harus balikin dengan tambahan. Maka kita nggak boleh menggantungkan sigot dengan yang seperti ini ya. Kalau untung dibagi, kalau rugi tolong diganti. Itu nggak boleh. Ya. Yang kedua, syarat di dalam mudharabah terkait dengan pelaku akad, baik pemilik modal ataupun pengguna modal. Jelas bahwa dalam syariat ini ahliyah fit tasarruf, ya. Pelaku akad ini harus layak. Orang yang memang
dia paham konsekuensi dalam akad mudharabah. Ya. Dia harus paham tentang konsekuensinya. Ya. Dan layak untuk melakukan akad. Ya. Kemudian yang kedua, modalnya ini ya, harus betul-betul punya dia. Ya. Jangan sampai ada orang nitipin uang buat dia pakai buat mudharabah. Padahal ini uangnya statusnya titipan. Nah, maka harus dipastikan. Ya. Nilai modalnya pun harus jelas. Ya. Nilai modalnya harus jelas. Ya. Kadang ini kan modal ada yang bentuknya aset, ada yang bentuknya uang. Ya. Karena Imam Hanafi itu, Abu Hanifah, beliau tuh membolehkan ya, modal dalam bentuk non tunai, seperti misalnya barang dagangan, mudharabah, tapi dia ngasih modalnya barang dagangan. Ya. Nah, itu dibolehkan oleh Imam Abu Hanifah. Ya. Saya pengguna modal. Modalnya apa? Barang dagangan. Ya. Nah, ini pendapat dari Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Malik, ulama-ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka tuh tetap mempersyaratkan modal itu harus uang. Ya. Modal itu harus uang. Jadi kalau ada orang mudharabah modalnya dagang, barang dagangan, oh iya, ada perkataan dari Imam Abu Hanifah. Kalau ada yang mengatakan pokoknya harus uang, nggak boleh barang, oh ini berarti perkataannya ulama-ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Ya, nah, dan memang mudharabah ini kan keuntungannya pakai ada nilai ya, dan itu kan bisa ada pada barang ya. Seperti itu. Nah, kalau terkait usaha jelas ya, usahanya harus halal. Ini syarat semua sudah terpenuhi ya. Kita akad mudharabah ya. Pemilik modal sudah ada, sigot sudah, mudharib sudah ya. Modal diserahkan ya. Bagi hasil sudah ditentukan. Tapi usahanya usaha bir misalnya ya, tetap haram sudah ya. Maka usahanya harus halal. Maka dulu Urwah bin Zubair itu cerita, ada sahabat Hakim bin Hizam itu suka bermudharabah. Tapi dia kasih syarat, Pak. Ada syaratnya, ya. Anna Hakim ibnu Hizam kana yashtaritu 'ala ar-rajul idza a'tahu malan mukaradatan fadaraba lahu bihil alla ta'jala mali fi kabida ratbatin wala tahmilahu fi bahrin wala tanzila bihi batni masil ya fa in fa'alta syai'an min dhalik faqad daminta mali. Jadi dia ini kalau mudharabah dia kasih syarat ya. Satu, enggak boleh digunakan untuk jual beli hewan, apalagi hewan hidup yang diangkut naik kapal atau perahu. Karena beliau takut, resikonya besar, bisa mati dagangannya. Ya, makanya beliau kasih syarat. Ya, gak boleh kemudian dipakai untuk jual beli hewan, di mana hewannya ini ditaruh di tempat yang ada genangan air. Karena resiko kan, ini modal dari saya, bisa rusak modal saya nanti. Makanya beliau ngasih syarat. Ya, maka boleh dia kasih syarat ketika dia melakukan mudharabah. Ya. Nah, kemudian transparansi dalam melakukan bagi hasil. Ini yang lagi-lagi butuh orang yang amanah, Pak. Ya. Orang yang jujur. Hari ini keuntungan 1 juta masih jujur.
besok keuntungan 2 juta masih jujur. Besok untungnya 10 juta, sini muncul godaan, Pak. Makanya kata Nabi, fitnah umatku itu harta. Disinilah seseorang itu benar-benar diuji, Pak. Ya. Makanya kata Umar bin Khattab, fa'amiluka bid-dirham wad-dinar. Muamalahmu dengan dia dalam urusan dinar dan dirham, yastadillu bihi alal wara', akan menunjukkan ini orang wara' atau tidak. Ya. Kan ada orang dalam hal yang lain, amanah, Pak. Tapi urusan duit, terlihatlah di situ karakternya. Makanya dalam mudharabah ini kita diuji juga, Pak. Amanah enggak nih megang harta orang lain? Ya. Kadang-kadang, udahlah, kan kalau rugi yang nanggung pemilik modal, maka santai aja. Ini juga bahaya, Pak. Dia enggak perhatiin benar nih. Kan ada orang ketika megang harta orang lain, dia cuek. Ya. Enggak terlalu kemudian betul-betul dijaga benar. Ya. Maka kemudian harus diperhatikan. Ya. Cuma nanti insyaallah kita akan bahas lebih lanjut, ya. Syirka ini masih panjang, Pak. Ya. Bahkan nanti Ibnu Rushdi mengatakan, ya, ijma'ul ulama, ya. Ulama itu sepakat, ya. Ini amil nih gak boleh ngambil untung kecuali melibatkan sahibul mal. Gak boleh misalnya ini untung 1 juta, punya dia udah dipotong dulu nih, itu gak boleh. Kesepakatan ulama harus bareng-bareng. Ini untungnya 1 juta, bagi. Saya 600, antum 400. Tuh harus dilibatkan, Pak. Bukan ujuk-ujuk langsung sudah motong sendiri, Pak. Ya. Tapi harus dilibatkan. Baik. Mungkin takutnya kebanyakan nanti pada lupa nih. Makanya